warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke. Mohon izin ya Bu, saya mau mewawancari Ibu terkait tugas saya sebagai CDP pada materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya berharap nanti saya dapat belajar dari Ibu terkait keputusan yang diambil Ibu sebagai pemimpin. Saya mulai pertanyaannya ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Ya, otomatis karena adanya suatu kasus yang mungkin dalam diri saya takut salah, maka saya pilih mana yang terbaik. Sehingga dengan dasar identifikasi dari beberapa masalah, kita cari latar belakangnya, duduk permasalahannya bagaimana, dan saya harus melangkah bagaimana. Dan setelah saya menjawab, saya memberi suatu kebijakan, saya sudah persiapkan apa yang akan muncul dalam kebijakan itu. Seperti itu, bagus sekali ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Otomatis karena semua benar, intinya mana yang terbaik dan tidak merugikan ke satu pihak lain, seperti itu. Itu dalam pengambilan suatu keputusan mana-mana semuanya benar dan semua harus diatasi, yang jelas kita tidak merugikan di salah satu pihak. Berarti saling menguntungkan kedua belah pihak tersebut, atau mungkin bahkan di banyak orang, tidak hanya di dua belah pihak, tapi saling menguntungkan di banyak orang dan tidak merugikan. Seperti itu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Karena ada suatu masalah, ya otomatis siapa yang terlibat dulu, dan mungkin dengan siapa yang terlibat dulu kita cari tahu ya, siapa yang dari yang terlibat itu sebenarnya siapa sih. Kita perlu tanya ke orang lain yang mungkin lebih dekat ke saya, kemudian kita diskusikan dengan teman-teman sekolah atau warga sekolah yang ada, apakah benar atau tidak hal itu terjadi, dan apakah terjadi itu hanya semata untuk hanya sekedar melaksanakan atau mungkin ada sebab dan musababnya. Kemudian setelah itu saya pertimbangkan lagi, nah dari berbagai sudut pandang yang mungkin tentunya sebelum kita memutuskan satu titik akhirnya. Identifikasi dulu ya, penyebabnya apa, terus apa yang terlibat siapa saja, dan kita harus bagaimana solusinya lah, istilahnya harus bisa menemukan lah, seperti itu. Nah tentunya kan ada masukan dari warga sekolah itu, mestinya saya harus begini. Nah dari itu kita rangkum nanti mana yang terbaik dan saya pertimbangkan bersama, mungkin ada kesepakatan saya memutuskan dari permasalahan itu. Terus hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya kalau yang belum efektif ya otomatis kita harus cari waktu tepat, cari teman dekat yang tepat, dan setelah itu ya cari dari warga sekolah kita yang mudah untuk membicarakan kasus tersebut. Jadi ya pakai waktu lah, istilahnya tidak berlebih lah ya. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang Ibu jalankan? Karena itu suatu kasus, saya tidak langsung memutuskan di situ. Saya tetap harus kita catat dulu, kita rencanakan apa yang saya kerjakan dan apa yang saya selesaikan, saya bicarakan. Tentunya kita menjadwalkan, setelah menemukan saya harus selesaikan, mungkin kita dalam beberapa saat, lamanya 1 hari 2 hari kita pikirkan, terus kita tindak lanjut. Seperti itu, baik sekali Ibu. Terus adakah atau seseorang atau faktor-faktor apa yang selama Ibu ingin mempermudah atau membantu Ibu dalam
pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Ya, langkah-langkah yang biasanya itu ini ada langkah yang sifatnya masukan positif dan negatif lah ya. Jadi itu harus diperhatikan. Kalau saya melakukan ini positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana. Nah, jadi tidak semudah itulah. Menurut saya sih tidak semudah itu untuk langkah-langkah kita memutuskan suatu masalah yang lebih baik itu yang ringan, yang biasa, atau mungkin yang lebih sulit atau lebih berat, ya tetap ada suatu hal kendala-kendala yang mungkin ada. Terus dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Yang saya petik itu bahwasanya kalau saya itu berpikir bahwa seorang pimpinan itu harus bisa memegang teguh kata hati juga kata bijak. Kita memegang kata bijak. Kalau saya melakukan suatu keputusan, orang lain akan merasakan suatu ketidaknyamanan, otomatis saya berpikir panjang. Jadi ya pandai-pandailah hati saya untuk memutuskan dari apa kebijakan hati saya dan kata-kata saya yang mungkin membuat nyaman orang lain, seperti itu. Terima kasih ya untuk waktunya, wawancara kita sudah ya Bu. Banyak sekali pembelajaran dari Ibu, berarti mengikuti kata hati ya, supaya semuanya nyaman, tidak dirugikan, seperti itu ya Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi ya kita pandai-pandailah istilahnya ada suatu hal. Kalau dalam posisi kita sebagai orang tua ya, jadi jangan sampai yang satu nyaman, yang satu tidak, atau mungkin ya itu membuat tidak nyaman orang lain. Yang jelas harus berhati-hati dalam memutuskan suatu masalah. Itulah kebijakan adalah suatu pedoman atau suatu hal yang harus dipegang erat oleh seorang pimpinan, sehingga akan berjalan lebih baik, semuanya aman, nyaman, dan lancar. Terima kasih Bu Ani, sangat inspiratif sekali buat saya. Semoga bisa memberikan suatu pembelajaran, suatu pengalaman. Ya, sukses selalu buat Bu Ani. Amin. Dan semoga sehat selalu. Amin. Kak? Ya, Terima kasih. kasih. Ya, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Siswati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siswati. Iya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya. Mohon izin ya Bu, saya mewawancarai Ibu terkait tugas saya sebagai CGP pada materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Saya berharap nanti saya bisa belajar dari Ibu terkait keputusan-keputusan yang diambil Ibu sebagai pembelajaran saya ke depannya. Saya mulai pertanyaannya ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Apabila kasus tersebut itu melanggar hukum yang mungkin benar melawan benar, namun jika dikatakan benar melawan benar, masalah tersebut merupakan dilema etika. Baik Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan kebutuhan tersebut menguntungkan banyak orang dan tidak ada yang dirugikan. Terus berarti harus yang paling benar dan saling-saling menguntungkan ya Bu, seperti itu ya? Ya, kita identifikasi, kita pilih yang diantara benar-benar itu yang paling benar yang mana,
dan yang tidak menimbulkan kerugian buat orang lain. Berarti menguntungkan lah ya Bu buat Ya, semua pihak kayak gitu ya. bisa menguntungkan ke semua pihak. Seperti itu ya Bu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkah untuk apa? Untuk kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu. Misalnya ada dilema etika Iya, itu. seperti itu. Ya, kita menentukan dulu siapa yang terlibat dalam kasus itu. Kemudian menanyakan kepada orang terdekatnya bagaimana dia dan sebagainya. Kemudian kita diskusi dengan warga sekolah untuk mengambil beberapa keputusan dengan pertimbangan apa yang akan kita putuskan nanti itu menjadi keputusan yang terbaik. Misalnya si A sedang menghadapi dilema etika dengan si B, kita tanya-tanyakan dulu, benarkah apa yang dilakukan, kenapa dia melakukan seperti itu. Kemudian sebelum kita ambil keputusan itu kita tetap mengidentifikasi mana keputusan yang paling baik yang akan kita berikan kepada dia agar kelanjutannya nanti tidak terlalu merugikan banyak pihak. Oh ya, juga membuat nyaman semuanya. Betul. Seperti itu ya Bu. Ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang jelas kepentingan umum harus kita kedepankan, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, dan agar tetap terjaga kenyamanan kondusif, ya, suasana yang kondusif di lingkungan kerja kita, ya, karena kondusivitas lingkungan sekolah itu sangat penting untuk kita bisa bekerja dengan baik. Kalau lingkungan sudah tidak kondusif, maka dalam bekerja pun kita tidak akan enak. Iya, betul Jadi sekali. hawanya itu kepengen cepat pulang, nggak nyaman bekerja. Padahal fokus kita kan bekerja mendidik anak. Iya. Nanti berdampak dengan pekerjaan kita. Jadi suasana kondusif itu harus kita ciptakan supaya kita kerja bisa nyaman, aman, tenang, tentram. Oh iya Bu, baik sekali Ibu. Dan untuk hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini Bu? Tantangan dalam mengambil keputusan itu mungkin masalahnya yang sama-sama benar mungkin ya, dan keputusan itu juga harus bisa menguntungkan kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Jadi memang tantangannya agak rumit juga ya untuk menentukan mana yang terbaik itu, karena kadang-kadang kan manusia banyak pertimbangan, banyak yang harus kita pertimbangkan, mana yang sekiranya tidak merugikan. Itu memang sulit, butuh waktu dan butuh perenungan dan pemikiran ya. Betul. Supaya bagaimana nyaman gitu dan kondusif ya Bu. Terus apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kita melihat kasusnya dulu. Kasusnya itu berat atau ringan. Kalau memang permasalahannya ringan
dan harus diselesaikan saat itu juga, ya kita selesaikan saat itu juga. Tapi kalau masalahnya kok agak berat, ya ini tentu saja butuh waktu khusus di saat yang tidak mengganggu pekerjaan untuk menyelesaikannya. Ya tetap kita harus lihatlah penjadwalan dan sebagainya, itu kan lihat kasusnya. Kasus ringan ya nggak perlu buat apa dijadwal-jadwal gitu. Tapi kalau kasus itu berat ya memang butuh pemikiran, perlu kita ambil kesempatan yang tepat. Seperti itu, berarti tergantung kasus yang mau diselesaikan Ya, Ibu. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Faktor yang membantu itu ya bagaimana kita bisa mensikapi aja, dan orang yang bersangkutan itu orangnya keras atau tidak. Kalau orangnya itu memang mudah untuk dikendalikan, ya kita akan mudah menyelesaikan, itu membantu kita. Tapi kalau orangnya itu memang keras, sulit untuk dikendalikan, ya tentu saja saya tidak bisa menyelesaikannya. Kalau saya tidak bisa menyelesaikannya, saya ada atasan. Jadi kita tetap minta pertimbangan dari atasan, bagaimana langkah yang paling tepat untuk menghadapi masalah tersebut. Tentu saja untuk pertimbangan dari atasan itu yang nggak semudah itu, kita tetap pakai prosedur seperti itu. Apabila memang sudah bisa dikuasai orangnya yang membantu kita dalam penyelesaian masalah, ya selesai. Tapi apabila tetap kekeh, susah untuk dikendalikan, ya kita punya atasan, kita butuh pertimbangan dan mencari solusi yang terbaik. Oh iya, baik Bu. Terima kasih dari semua yang telah disampaikan. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Yang kita petik dari dilema etika itu, kita berlatih untuk sabar dan menata pikiran, karena setiap permasalahan yang kita hadapi itu butuh kesabaran dan ketenangan dalam berpikir. Jadi tidak boleh kita itu menghadapi suatu masalah dengan gerusa-gerusuk. Karena kalau gerusa-gerusuk kadang-kadang iya kalau lagi pas, kalau keputusan yang kita ambil itu pas. Kalau lagi nggak pas, nanti ada efeknya. Setelah itu kan nanti kita sendiri yang kena. Karena seorang pemimpin itu dituntut untuk bisa bijaksana dalam mengambil keputusan. Ya namanya saja pimpinan, segala tingkah laku, tindak tanduk kita itu kan dinilai orang banyak. Apabila kita itu kurang bijaksana, nanti ya bawahan kita pun kan akan menilai kita juga. Kadang-kadang bawahan itu kalau mempunyai pimpinan yang kurang bijaksana, akhirnya dia bekerjanya pun seenaknya. Tapi kalau kita bisa menjadi pemimpin yang bijaksana, bahasa Jawanya itu kita dirikui oleh anak buah, dan anak buahnya itu biasanya kalau kita itu bijaksana dalam mengambil keputusan, mereka itu nyaman bekerja dengan kita. Seperti itu. Berarti intinya kita harus bijaksana ya, juga harus saling menghormati satu sama lain yang ada itu. Terima kasih ini Bu atas waktunya berbincang-bincang dengan Ibu. Banyak sekali pembelajaran yang saya bisa ambil dari Ibu. Terima kasih Bu Susanti atas waktunya. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Yuliarsi.
Waalaikumsalam Ibu Dwi Nuri. Iya, bagaimana Bu kabarnya malam hari ini? Kelihatannya ceria sekali nih. Alhamdulillah saya baik Ibu. Gimana kabarnya Ibu juga? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Mohon maaf ya Bu, saya ingin mewawancarai Ibu sebagai tugas saya di CGP Angkatan 9 ini tentang keputusan nilai-nilai yang berbasis kepemimpinan. Ya, Ibu sebagai pemimpin SD di di mana Bu tadi ya? Widara Payung Di Kulon 01. Widara Nggih. Payung Kulon 01, saya ingin mewawancarai Ibu. Bagaimana Ibu? Nggih Ibu, dengan senang hati Ibu Dwi Nuri. Silahkan Iya. Ibu. Mohon maaf ya Bu. Ini pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral di sekolah Ibu? Iya Ibu Nuri, saya dalam mengatasi kasus-kasus di sekolah saya di SD Negeri Widara Payung Kulon 01, nggih, tentunya saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum Ibu. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar melawan benar, nggih. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, berarti masalah tersebut adalah dilema etika. Begitu Ibu Dwi Nuri. Oh iya, seperti itu ya Bu. Bagus sekali ya Bu. Nah, untuk yang kedua ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebaikan Bu. Itu bagaimana Ibu bisa menjalankannya dua-duanya itu? Iya Ibu Dwi Nuri, selama saya menyelesaikan kasus-kasus nih di sekolah saya melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap kasus-kasus yang ada di sekolah. Terus saya juga mencari menimbang secara matang mana yang paling benar dari kebutuhan tersebut, apakah menguntungkan dengan semua pihak ataukah tidak. Jadi saya sebelum menyelesaikan kasus-kasus itu, saya mengidentifikasi kasus tersebut terlebih dahulu. Begitu Ibu Dwi Nuri. Oh iya, baik Bu. Berarti Ibu identifikasi apa ya permasalahan yang sebenarnya ya? Baik Bu, untuk langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Nggih Bu, langkah-langkah yang dilakukan yaitu menentukan penyebab dari masalah yang terjadi di sekolah kami, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, terus menanyakan kepada orang-orang terdekat juga mengapa kasus tersebut bisa terjadi. Berdiskusi juga dengan warga sekolah, dengan stakeholder yang ada juga tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah kami. Begitu Ibu. Oh iya, baik sekali ya Ibu. Sangat bijak, berarti harus diskusi dengan orang-orang yang terlibat seperti itu ya Bu. Ya. Terus untuk yang selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Nggih, Ibu, saya melakukan analisis kasus terlebih dahulu, kemudian menentukan solusinya untuk menyesuaikan dengan peraturan dan norma-norma yang ada. Yang berlaku juga di sekolah kami, serta mengedepankan kepentingan umum Ibu daripada kepentingan pribadi. Jadi nantinya tidak ada yang dirugikan. Begitu Ibu. Oh iya, baik sekali ya. Berarti kepentingan umum itu memang harus lebih diutamakan ya Bu? Nggih Ibu, betul
sekali. Baik Bu Yuliarsi, saya hanya ingin menanyakan coba apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam hidup Ibu nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya Ibu, tentu banyak tantangan ya yang saya hadapi dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya. Tentunya tantangannya adalah bagaimana saya mencari keputusan yang terbaik untuk kasus yang ada di sekolah. Itu merupakan tantangan yang begitu besar nih. Bagaimana cara saya menyelesaikan kasus tersebut dengan keputusan yang terbaik. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar dalam mengambil keputusan, harus menguntungkan kedua belah pihak, tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja, begitu Ibu. Oh iya, sangat baik ya, harus harus bisa mengayomi ya Pak ya Bu, karena semuanya itu benar adanya sih ya. Sangat bijaksana sekali ini Bu Yuli. Terus selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan untuk penyelesaian masalah ini? Iya Ibu Dwi, dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di sekolah saya, tentunya saya melihat dulu permasalahan atau kasus tersebut. Apakah kasus tersebut adalah kasus yang ringan ataukah berat? Apabila kasus tersebut adalah kasus yang ringan, maka saya akan menyelesaikan masalah tersebut secara langsung, Ibu. Tetapi apabila kasus tersebut merupakan kasus yang berat, maka saya harus benar-benar menyelesaikannya dengan mencari solusi yang terbaik. Misalnya saya harus berkomunikasi, bermusyawarah dengan lingkungan sekolah atau dengan komite atau dengan wali murid, atau bahkan saya minta pertimbangan dengan bapak pengawas. Begitu Ibu. Oh iya, berarti semua dilibatkan lah ya Bu untuk bisa tercapai keputusan terbaik ya Bu. Terus iya, betul Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor atau apa yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Iya, tentu banyak faktor Ibu dalam saya menyelesaikan kasus-kasus di sekolah saya. Tentunya faktor dari lingkungan sekolah juga Ibu, Bapak Ibu guru harus berkomunikasi dengan baik dengan semua karyawan dan Bapak Ibu guru di sekolah, serta dengan stakeholder yang ada, dengan komite sekolah, dengan warga masyarakat, ya, dengan wali murid dan sebagainya, begitu Ibu. Iya baik Bu, berarti semuanya lah berpengaruh ya, faktor internal dan eksternalnya juga ya, dari lingkungan juga yang ya juga yang ada di sekolahan juga ya. Terus Ibu, dari semua hal yang disampaikan tadi itu pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika ini? Ibu, banyak hal yang bisa saya petik ya Ibu dari pengambilan keputusan dalam setiap permasalahan yang terjadi di sekolah saya. Tentunya saya belajar lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Saya harus lebih bermusyawarah dengan warga sekolah, dengan semua pihak sehingga bisa diambil keputusan yang benar-benar yang terbaik. Jadi saya harus benar-benar belajar bijaksana begitu Ibu Dwi Nuri. Iya, baik sekali Ibu. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sangat luar biasa, sangat menginspirasi saya dengan Ibu benar-benar kepala sekolah yang sangat bijak, bisa mengambil keputusan dengan baik dan bisa dimusyawarahkan bersama. Terima kasih Bu Yuliarsi untuk waktunya.
Saya Dwi Nuristiawati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Ibu Dwi Nuri. Terima kasih Ibu. Sama-sama.